Halo, kenalin. Nama aku Normalita Faraz Zefrina dari HMF 17. Di sini aku sebagai Ketua Divisi MAP akan menjelaskan lebih detail tentang pendataan yang ada di HMF. Di sini aku dibantu sama Tania sebagai Wakadif dan juga 21 anggota MAP lainnya. Kemudian ini bisa dibaca aja yang udah juga ada di pengenalan BK waktu itu, arahan kerja dari Ketua Himpunan yang diubah menjadi fungsi kerja MAP. Kalau dirangkum, fungsi kerja MAP itu ada 6. Nah, tentang pendataan di HMF ini, aku mau highlight 3 fungsi ini, yaitu mengarsipkan database massa, data pribadi, data keaktifan, prestasi, kontribusi, dan lain-lain. Terus dari data itu, terutama yang prestasi, keaktifan, kontribusi itu akan dibuat apresiasinya. Kayak kalian bisa lihat di IG HMF, contoh apresiasi-apresiasi HMF yang dibuat sama MAP. Terus setelah data ini direkap, direkap dalam suatu sistem yang rapi dan terintegrasi, kemudian dalam beberapa periode waktu tertentu akan dibuat pelaporan dan pemetaan keaktifan massanya, keaktifan, kontribusi, dan prestasi massa. Jadi misal nih dari waktu Mei sampai Oktober misalnya nanti dekat-dekat mau LPJ tengah tahun, MAP akan membuat kayak suatu grafik gitu yang berisi kayak tren keaktifan massa. Misal dari Mei sampai Oktober itu ada apa aja nih kegiatan HMF, dan di setiap kegiatan HMF itu ada berapa orang massa yang mengikuti. Juga dari apa sih kayak data prestasi itu bisa dibuat juga ada berapa orang masa yang mengikuti lomba ini itu dari bulan Mei sampai Oktober. Terus data kontribusi juga bisa dilihat ada berapa orang masa HMF yang ikut berkontribusi dalam suatu kepanitiaan di HMF. Jadi dilihat trennya dalam periode waktu tertentu. Terus dari sini karena semua ini butuh data, aku bikin sistem pengarsipan database yang terintegrasi. Karena jadi intinya di MAP itu ada bagi-bagi tugas, ada yang ada yang diapresiasi, ada yang di pengarsipan database gitu kan. Nah, supaya gampang diakses sama yang akan bikin apresiasi posternya, maka database yang diarsipkannya itu harus terintegrasi dari semua data gitu. Jadi intinya aku bikin suatu sistem supaya datanya itu bisa diakses oleh siapapun. Yang tadi untuk menunjang transparansi ini ya, terutama nih, kan arahan kerja Kahim itu ada yang aku mau highlight adalah kan membuat suatu sistem untuk melakukan transparansi keaktifan massa. Jadi massa kalau misalnya jadi aku bikin sistem di mana massa bisa lihat secara terbuka data keaktifannya, dan kalau misalnya ada yang salah dari data keaktifan tersebut tuh bisa langsung protes ke MAP, menyampaikan keluhannya maksudnya. Nanti MAP coba validasi lagi, kemudian kalau emang data itu beneran salah yang ada di MAP akan benerin yang benernya gimana. Intinya aku bikin sistem pengarsipan database yang terintegrasi ini supaya menunjang transparansi data keaktifan massa itu, terus bisa diupdate secara real time juga datanya, terus datanya bisa diakses oleh siapapun yang membutuhkan itu. Intinya itu sih, 3 itu. Nah, ini kalau bisa dilihat ada bagan fungsi kerja dan proker MAP. Nggak usah aku jelasin lagi ya. Intinya di sini ini nih, aku mau meng-highlight proker MAP yang perancangan sistem pengarsipan database terintegrasi sama pengembangan sistem presensi digital. Yang dua proker ini itu harus dipahami oleh seluruh masa HMF supaya bisa berjalan gitu. Nggak bisa MAP kerja sendirian karena ini berkaitan kan, kayak yang presensi digital ini tuh berkaitan dengan semua kegiatan HMF dari seluruh divisi gitu. Kalau ada kegiatan apapun di semua divisi, MAP yang menyediakan link presensinya, dan ada aturan-aturan yang harus diikuti oleh seluruh masa untuk mengisi link presensi tersebut gitu. Terus
perancangan sistem pengarsipan database terintegrasi juga harus dipahami, terutama untuk nanti kalian, yang jadi ketua-ketua di kepanitiaan HMF, terutama yang MSDM-nya, tapi ketuanya juga penting, itu harus paham apa yang dimaksud dengan perancangan sistem database yang terintegrasi ini, supaya nanti ini benar-benar bisa terintegrasi dan terupdate secara real time gitu. Jadi datanya tuh nggak sendiri-sendiri, nggak misah kepanitiaan A datanya sendiri, kepanitiaan B datanya sendiri, kepanitiaan C datanya sendiri, tapi datanya tuh dari semua kepanitiaan terhubung ke MAP langsung dan bisa langsung diakses oleh massa gitu. Ini beberapa contoh proker MAP. Nah, aku tuh mau meng-highlight ini, rapot massa 2019-2020. Ini bisa dilihat kalau aku perbesar. Di rapot massa tuh kan ada ini nih, guys. Kita menilai kontribusi dari massa HMF dan juga partisipasi dari massa HMF. Dilihat dari apa? Dilihat dari ya ini, kalau partisipasi itu dari dia mengikuti kegiatan apa aja di HMF. Ada misalnya musyawarah kerja, arak-arakan, buka bersama dan lain-lain. Semuanya nanti di list di intinya semua kegiatan HMF itu bakal kita data dan akan dilaporkan di rapot gitu. Kamu ikut kegiatan apa aja dan nilai kamu berapa dari total seluruh kegiatan yang kamu ikutin. Terus kalau kontribusi HMF tuh lebih kepada kamu jadi apa sih di kepanitiaan HMF gitu, atau ya itu sih intinya. Jadi apa aja gitu. Intinya di suatu kepanitiaan HMF itu kamu berkontribusi sebagai apa gitu. Dan nanti akan dinilai juga masuk ke rapot HMF. Ini data ini juga yang akan masuk ke SKPI, surat keterangan pendamping ijazah ketika kalian lulus nanti, yang akan dibuat oleh kesekjenan gitu. Tapi kesekjenan juga datanya dari MAP. Terus ini ya, mungkin aku mau secara umum untuk yang aku mau jelasin dulu secara umum untuk yang tahun ini, mulai dari kepengurusan tahun ini, uh, dengan berbagai alasan, terutama kita juga online kan, ini semuanya nggak bisa apa ya namanya, pokoknya hampir semua kegiatan tuh untuk semester ini kan akan online. Terus juga kita mau berusaha untuk uh, mencoba mengarsipkan semua data tuh secara online gitu, apa ya, mendigitalisasi seluruh data yang ada gitu. Supaya kalau nanti kepengurusan-kepengurusan selanjutnya membutuhkan suatu data, itu tuh gampang bisa diakses gitu. Jadi nggak pusing-pusing lagi, nanti harus nanyain ke cutting ini, cutting itu, dan lain-lain. Juga bisa sebagai contoh gitu untuk kepengurusan-kepengurusan selanjutnya. Dan kalau misalnya emang masa ada yang butuh suatu datanya juga bisa langsung lihat aja. Jadi contohnya ini ya, ini drive yang dibuat oleh kesekjenan yang terbuka untuk dilihat oleh seluruh masa. Di dalamnya tuh ada macam-macam banget. Uh, linknya ini ya, bit.ly untuk masa HMR. Bisa langsung dilihat aja sama kalian, isinya ada macam-macam banget, isinya ada materi kuliah, ada info lomba, ada macam-macam deh pokoknya. Terus ada tentang kesenatoran, ada dokumentasi, ini berbagai foto dari kegiatan HMF, ada file muker, LPJ, notulensi acara, sertifikatnya. Yang aku mau highlight itu untuk yang berhubungan sama MAP adalah sertifikat. Jadi sertifikat ini pada intinya adalah apa ya, pokoknya semua sertifikat di HMF ini tuh akan dimasukin ke drive ini. Nah, aku tuh sebagai MAP yang bertugas mendata apa sih, bertugas untuk tentang di sertifikat ini, minta tolong kepada MSDM kepanitiaan untuk setelah membuat sertifikatnya dimasukin ke drive ini. Intinya tuh, sertifikat ini akan dibuat oleh MSDM kepanitiaan, ataupun kalau di HMF itu dari kesekjenan atau MAP yang buatnya. Terus nanti kalau ada kegiatan HMF, pokoknya intinya semua sertifikat itu akan dimasukin ke drive ini, ke drive HMF ini, yang sertifikat ini, dan masa bisa langsung mengakses sertifikatnya
sertifikatnya di situ. Jadi sertifikat dari badan pengurus HMF juga yang dikeluarkan oleh badan pengurus HMF, misalnya dikeluarkan oleh Ramosa, dikeluarkan oleh Inovasi Karya, kayak kalian ikut workshop gitu-gitu, atau dikeluarkan oleh IPSF, ikut lombanya, atau apapun gitu, nanti akan dimasukin ke sini dari badan pengurus ataupun dari kepanitiaan. Nah, aku meminta tolong intinya untuk nanti kalau dari kalian ada yang menjadi MSDM panitia, kepanitiaan apapun langsung kontak aku, Kak, aku ini ya, langsung kontak aku atau Tania, "Kak, aku jadi MSDM kepanitiaan ini," terus nanti aku bakal jelasin lebih detail tentang, gimana-gimananya gitu. Terus nah di sini juga ada yang aku mau highlight adalah folder dokumentasi di Drive HMF. Di sini tolong untuk nanti yang jadi kadif dokum kepanitiaan apapun menghubungi Raras atau Kiki dari HMF 17 untuk langsung nih nge-upload semua folder-folder, semua pokoknya semua foto-foto, video-video, dokum-dokum kepanitiaannya ke folder dokumentasi ini gitu. Jadi kalian gak usah bikin folder dokum baru atau kayak drive dokum baru, tapi saat kalian udah dipilih nih jadi Kadif Dokum, langsung hubungin Raras, "Kak, aku jadi Kadif Dokum ini, terus aku mau upload nanti foto-foto kepanitiaannya ke Drive HMF, minta aksesnya ya, Kak," gitu. Jadi nanti yang MSDM juga kayak gitu, hubungin aku, terus nanti aku langsung kasih akses untuk bisa upload ke sertifikat ini. Sebenarnya untuk MSDM banyak banget hal yang harus obrolin antara MAP dan MSDM, tapi itu nanti langsung aja ya, langsung intinya kalau dari kalian ada yang jadi MSDM suatu kepanitiaan, langsung hubungin aku. Nanti aku bakal jelasin lebih detail apapun yang berhubungan dengan MSDM. Terus ini aku mau jelasin lebih detail lagi, link sertifikat ini bisa langsung juga diakses dari bit.ly sertifikat HMF. Jadi kalau kalian mau langsung lihat sertifikat, nggak mau lihat drive masa yang lain, itu bisa langsung akses dari bit.ly sertifikat HMF ini. Terus di dalamnya tuh ada contohnya kayak gini ya, ada ini yang sertifikat DP 2019, 2020, 2021, dan di sini yang aku mau highlight adalah penjelasan sertifikat presensi digital dan verifikasi aktif. Di dalamnya tuh ada apa aja sih? Jadi ini ya, ada sosialisasi MPO yang pertama. Nah, di sini tuh link yang harus ditonton oleh seluruh anggota kepanitiaan, seluruh kepanitiaan intinya, terutama yang berkaitan dengan ini kaderisasi aktif. Jadi di dalamnya akan ada video penjelasan kaderisasi aktif. Jadi nanti ketua suatu kepanitiaan dan semua anggota kepanitiaan tersebut, ketua bidangnya, ketua divisi ataupun anggotanya, sangat diharapkan tolong banget langsung tonton ini. Terutama soalnya nanti jadi kaderisasi aktif tuh kalau mau aku jelasin singkat itu adalah penilaian kayak kepanitiaan gitu, penilaian kepanitiaan dari atas ke bawah dan bawah ke atas yang nanti juga akan dimasukin ke rapot gitu nilainya. Jadi kayak apa ya? Dan itu nilainya tuh di antara sesama panitianya sendiri. Intinya coba tonton aja itu nanti setelah kalian kalau kalian jadi kepanitia masuk pokoknya ikut berkontribusi jadi sesuatu di kepanitiaan HMF, event anggota itu tonton ini. Terus nanti di akhir kepanitiaannya, setelah kepanitiaannya selesai, dari kaderisasi itu akan memberikan link untuk untuk menilai, untuk saling menilai gitu. Terus di sini juga ini ada alur sertifikat dan presensi digital yang harus dilihat oleh MSDM, kepanitiaan. Terus kalau ada yang nggak ngerti bisa tanya aku. Sama ini yang aku mau highlight lagi adalah HMF sekarang menyediakan template sertifikat. Jadi kalau dari kalian nih misalnya udah kelar nih kepanitiaannya, mau bikin template sertifikat baru boleh, tapi kalau mau langsung pakai template sertifikat dari HMF juga sok aja gitu.
Intinya HMF sudah menyediakan, kalau mau dipakai boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi setiap kepanitiaan itu harus membuat sertifikatnya. Jadi intinya MSDM itu wajib untuk membuat sertifikat. Dan di link yang sosialisasi MPL ini aku udah jelasin juga. Di situ ada video yang berisi penjelasan gimana sih caranya bikin sertifikat otomatis gitu. Jadi kayak langsung cepat bikin suatu sertifikat tuh gak usah diketik satu-satu namanya jabatannya apa gitu. Tapi ada caranya gimana biar bikin satu sertifikat tuh bisa langsung cepat, otomatis ada nama sama jabatannya, tinggal dibikin Excel-nya gitu. Terus di sini juga aku kayak ada bikin penjelasan tentang apa namanya, gimana cara mengubah nama file biar otomatis juga keubah. Jadi apa ya namanya, nggak perlu ngetikin satu-satu nama orangnya gitu. Intinya gitu. Dicoba dilihat aja ya videonya untuk MSDM terutama. Kemudian ini aku mau jelasin juga dari kesekjenan dari Alia itu ada bikin kumpulan buku SOP. Bisa diakses di sini nih, bit.ly kumpulan SOP HMF. Contoh-contohnya bisa dilihat ada berbagai link penting, terus ada SOP publikasi, SOP inovasi karya, SOP surat keluar, surat masuk, permintaan tanda tangan kahim. Jadi mungkin aku menjelasin dikit aja ya, kalau misalnya yang SOP publikasi ini misal dari kepanitiaan nih, dari kepanitiaannya perlu untuk mempublikasikan sesuatu, misal dari awal nih, pas awal kepanitiaan terbentuk ada ring satunya, terus MSDM-nya mau publikasi tentang apa sih namanya, oprek, open recruitment anggota panitia. Terus abis itu tuh harus menghubungi Raras dulu dengan awalnya kalian lihat ini ya, ada bit.ly G-sheet publikasi HMF, ini bisa langsung diketik aja. Ini tuh isinya adalah data-data kayak spreadsheet gitu, data-data jam berapa aja publikasi HMF tuh kosong. Jadi intinya kalian kalau mau ngetek publikasi di grup masa HMF harus lihat ini dulu, G-sheet publikasi, terus hubungin Raras atau Kiki, bisa langsung dikontak aja nih, ada ID lainnya. Dan lihat yang kosong yang mana, terus kalau udah tahu misalnya jam 1 mau publikasi jam 5, terus jam 5-nya penuh, ada yang publikasi di situ. Ya udah ganti, lihat yang kosongnya, misal jam 7 kosong, ya udah kalian tag jam 7 terus langsung hubungin Raras atau Kiki. Kak, aku mau ini ya, langsung ya, mengirimkan format ke Raras dan Kiki dengan format ini, ada nama, kegiatan, tujuan publikasi, waktu, medsos, konten publikasinya apa. Pokoknya ikutin aja SOP publikasi dari Raras, dari Medcom ini. Terus aku mau jelasin dikit ini yang tentang ada SOP keluar dan SOP surat masuk. Surat keluar tuh maksudnya intinya tuh yang dibutuhkan kalau kalian nih biasanya mau apply beasiswa. Terus suka ada ditanya surat keterangan aktif di organisasi. Nah, itu masukin kalian bisa minta suratnya ke sekretaris dengan cara ini. Ketik masukin data ke bit.ly surat keluar HMF, terus nanti maksimal H+3 akan dikirim ke email kalian gitu. Kalau surat masuk tuh intinya ini, kalau biasanya kita offline tuh ada kan surat-surat dari himpunan atau ke UKM di ITB yang ngasih surat ke HMF dalam bentuk hard copy. Nah, itu tuh jadi intinya kan yang tadi aku bilang ya, di kepengurusan tahun ini tuh kita mau mendigitalisasi seluruh data supaya ya kearsip aja dengan rapi dan bisa gampang digunain kalau ada kebutuhan sesuatu gitu. Nah, di sini itu intinya surat masuk HMF kalau misalnya nanti offline terus kalian lagi nongkrong nih di sekre, terus tiba-tiba ada apa ya, ada dari himpunan lain atau UKM lain di ITB atau kabinet atau siapapun yang ngasihin surat ke HMF, terus lagi nggak ada cutting di situ, kalian bisa ikutin SOP surat masuk ini dan upload surat masuknya ke ini, surat bit.ly surat masuk HMF. Terus juga kalau dari kepanitiaan nih, terutama nanti MSDM kan butuh sertifikat ya, bakal bikin sertifikat, terus
di sertifikatnya kan pasti butuh tanda tangan ketua himpunan. Nah, bisa ikutin SOP ini. Terus juga yang paling sering dipakai adalah ini, SOP Inovasi Karya. Ini linknya salah BTW. Harusnya bit.ly pendataan lomba HMF. Ini pendataan ya harusnya, guys. Nanti aku ini ya ketik di bawahnya. Intinya harus ikutin SOP Inovasi Karya ini kalau kalian ikut lomba. Intinya kalau kalian ikut lomba itu harus masukin datanya siapa aja yang ikut lomba, lomba apa, dan lain-lain ke ini bit.ly pendataan lomba HMF. Atau terus ini aku yang ada berhubungan sama apa itu adalah di sini. Oh ya, ini tadi link untuk bisa kalian akses SOP-nya ya. Ada di bit.ly kumpulan SOP HMF. Dan sebenarnya Alia juga udah masukin link apa sih kayak foto-foto semua ini di album grup masa. Jadi bisa langsung dilihat aja di grup masa di albumnya. Yang berhubungan banget sama MAP adalah ini. Tentang data kehadiran masa HMF, data kontribusi masa HMF di kepanitiaan, ini kehadiran di suatu kegiatan, berbagai kegiatan HMF, kontribusi di berbagai kegiatan HMF, terus ada, jadi kan gini intinya, yang tadi aku bilang ya sebagai transparansi data, kalau misalnya, jadi dari MAP akan menyebarkan link Google Form, kalau online ya, ini kalau online. MAP akan menyebarkan link Google Form yang diisi dan akan masuk datanya ke spreadsheet terpusat dari MAP. Kemudian data itu akan direkap, dimasukin ke spreadsheet yang terbuka untuk masa. Nah, spreadsheet yang terbuka adalah ini bit.ly partisipasi HMF. Nanti bisa aku kasih contohnya di selanjutnya, intinya itu. Terus yang kontribusi ini jadi nanti MSDM bakal ngasihin data data jabatan kepanitiaannya, kepanitiaan itu ke MAP, terus nanti MAP rekapin datanya ke spreadsheet yang terbuka oleh masa ini juga. Dan kalau misalnya ada data yang salah nih dari data partisipasi HMF dan kontribusi HMF ini, kalian bisa menyampaikan, Mas HMF itu bisa menyampaikan keluhan atau kesalahan data keaktifannya ke MAP dengan cara isi link Google Form ini bit.ly bantu cek MAP. Nah, ini sertifikat HMF itu yang tadi ya yang aku jelasin sebelumnya. Pokoknya ini intinya adalah kumpulan sertifikat HMF yang bisa kalian akses langsung. Jadi semua sertifikat HMF akan diupload di situ, dan kalau kalian butuh untuk nge-download sertifikatnya bisa langsung klik link ini aja. Ini bakal aku jelasin lagi di selanjutnya. Intinya yang berhubungan sama MAP itu adalah 3 SAP ini. Nah, yang pertama ini presensi digital, seperti yang tadi aku jelasin, setiap kegiatan HMF untuk kegiatan online itu MAP akan. Terus kalau kegiatannya offline, di awal mula kegiatan MAP akan nyebarin Google Form, dan kalau ada yang nyusul MAP akan nge-scan. Jadi nanti MAP akan ngirimin QR code ke seluruh email massa ketika kita udah bisa berkegiatan offline. Terus abis itu nanti MAP akan nge-scan dari QR code tersebut dan masuk ke data terpusat MAP. Terus ini paling ya ada beberapa hal yang mau aku highlight adalah, jadi di Google Form ini ada nanti di bawahnya tuh ada verifikasi kehadiran atau password. Nah, itu akan berbeda-beda setiap kegiatan. Dan juga apa sih password kegiatannya atau apa yang harus diisi di verifikasi kehadiran itu akan diberitahukan nanti pada saat kegiatannya mulai gitu. Jadi dan hanya akan diberitahukan di platform itu, misal Google Form, misal Google Meet. Terus nanti MAP akan
nyebarin link presensi dan juga verifikasi kehadirannya hanya ke Google Meet. Jadi nggak akan disebar ke manapun gitu, termasuk ke grup massa. Terus, jadi kalau misalnya ada yang salah masukin password, akan dianggap tidak hadir. Kenapa? Karena Mampe akan menganggap bahwa dia, tidak tahu nih verifikasi kehadiran yang disebar ke link Google Meet itu. Jadi aku juga sangat minta tolong untuk seluruh massa yang hadir ketika di suatu kegiatan itu, sangat dimohon kejujurannya untuk tidak menyebarkan, eee, ver verifikasi kehadiran atau password kegiatannya ke manapun, termasuk grup lain, WA, atau apapun ketika kegiatan tersebut sedang berlangsung gitu. Jadi aku mohon banget, tolong banget kejujurannya teman-teman. Kemudian ini tentang yang tadi aku jelasin, database keaktifan massa itu untuk data kehadirannya bisa diakses di bit.ly partisipasi HMF, data kontribusi massa di satu kepanitiaan atau BKO HMF bisa diakses di bit.ly kontribusi HMF. Terus kalau ada kesalahan dari kedua data ini, bisa langsung sampaikan keluhannya ke ini bit.ly bantu cek MAP. Nanti MAP validasi lagi kebenarannya dan akan diubah jadi yang benar. Terus ini ya, mungkin aku mau ngabarin kalau yang kontribusi HMF ini datanya akan dimasukin ke SKPI. Ini contoh dari data yang ada di bit.ly partisipasi HMF. Kan tadi aku bilang ya, ini isinya kegiatan-kegiatan, iya, kehadiran massa di berbagai di semua kegiatan HMF. Contohnya ada hearing, musyawarah kerja, workshop, sosialisasi arak-arakan Wisjul, Showquiz Juli, Forza Aksara, Bakmi, Kumpul Kakak Asuh, Make Up Class, Design Arts, ada Produce Arts juga nanti, ada LTA Betul, Let's Talk About, dan lain-lain. Ini terbuka, bisa dilihat oleh seluruh mata. Yang satu-satu ini berarti dia hadir, kalau yang nggak ada angkanya berarti dia nggak hadir. Dan ini datanya akan maksudnya diolah dan akan menjadi nilai kalian nanti di rapot gitu. Nilai partisipasi massa HMF di rapot yang tadi aku tunjukin. Terus intinya jadi gini, aku mau jelasin lagi yang data jadi MAP itu kan intinya bertugas kalau ada kegiatan HMF akan mendata, merekap, mengolah data partisipasi massa di kegiatan tersebut, kemudian juga mengapresiasi kehadiran massa di kegiatan tersebut. Jadi selain di data dikasih di Google Form-nya dan dimasukin ke rekapan ini, spreadsheet ini yang bisa diakses terbuka oleh seluruh massa, MAP juga akan bikin apresiasinya. Apresiasinya yaitu namanya terima kasih massa, yang dimana itu tuh berisi ya nama-nama orang yang tadi hadir gitu. Jadi misalnya nih ya, misalnya tadi yang musyawarah kerja pada saat hari H kegiatannya MAP akan nyebarin link Google Form kalau online ya, kalau online akan nyebarin link Google Form yang diisi oleh massa. Kemudian ada dari MAP yang bertugas untuk masukin data respons dari Google Form-nya ke link partisipasi HMF ini yang bisa diakses terbuka oleh seluruh massa. Jadi kalau ada yang salah, kalau misalnya gini, soalnya pernah ada kasus Google Form pun kalian udah ngisi Google Form entah karena internetnya tiba-tiba mati atau gimana, itu tuh nggak kerekap datanya di respons Google Form-nya. Jadi bisa nyampein data keluhannya ke bit.ly bantu cek MAP tadi. Dan nanti dimasukin ke sini. Karena ini kan berhubungan sama rapat juga, nilai kalian di rapat juga. Terus nanti pas udah kegiatannya kelar, MAP akan juga bikin poster apresiasi terhadap massa HMF yang tadi datang di kegiatannya itu. 17, 18 gitu. Dan ini ya yang di post di grup massanya contohnya gitu. Terima kasih massa dan lain-lain. Intinya gitu. Jadi mungkin di sini aku mau ngingetin banget, tolong banget jangan sampai skip untuk ngisi absen ya teman-teman. Karena absen dari yang kalian isi itu akan dipakai di banyak berbagai hal
program MAP gitu, dan juga akan jadi nilai rapat kalian juga di tengah tahun dan akhir tahun, gitu. Terus ini aku mau jelas, ini contoh aja sih, contoh apa yang apa yang ada di link bit.ly kontribusi HMF. Di badan pengurus dia jadi apa, di BPA jadi apa, senator jadi apa, kepanitiaan Wisdol jadi apa, lomba internal di 10 Oktober, dan lain-lain. Jadi ini rekapan data yang nanti bakal rekapan data kontribusi kalian di kepanitiaan HMF yang nanti bakal dimasukin ke SKPI setelah kalian wisuda gitu. Terus ini contohnya yang ada, contoh isi Google Form yang ada di bit.ly bantu CMAP. Ini ada penjelasannya sedikit kalau kalian lupa. Terus intinya ada isi-isi data-data pribadi, terus kabarin apa aja yang salah dan apa yang perlu diperbaiki. Terus ini ya mungkin yang mau aku highlight. Jadi saat kalian menyampaikan keluhan data yang salah itu, kalian harus bisa menyebutkan minimal 2 orang ya, lebih boleh, tapi minimal 2 orang yang bisa membuktikan kebenaran data kalian. Jadi kalau misalnya nih, kalian ikut suatu kegiatan HMF, misalnya musyawarah kerja itu, terus data kalian gak ada nih, data kalian gak ada di Google Form-nya, gak ada di yang bit.ly partisipasi HMF tadi, sama gak ada nama kalian di apresiasi terima kasih masa tadi, kalian bisa langsung ngisi bit.ly bantu cek MAP ini, terus harus bisa nyebutin tadi itu siapa sih penanggung jawab kegiatannya, misal kalau musyawarah kerja, ketua bidang yang lagi presentasi di situ, dan siapa satu orang yang tadi kalian tahu ada masuk di situ, dan bisa membuktikan bahwa kalian tuh hadir gitu di situ. Kalau misalnya offline ya, kalau online agak ribet mungkin ya. Mungkin kalau offline ya aku jelasinnya. Mungkin kalau offline kalian datang nih ke Muker, musyawarah kerja. Di situ kalian ketemu orang A, B, C, D, E. Sama kalian juga ngelihat ada ketua acaranya di situ siapa gitu. Atau MSDM-nya juga boleh, atau siapapun lah pokoknya salah satu ring 1-2 dari kepanitiaan atau penyelenggara acara tersebut, mau kadif BP juga boleh, kayak kadif kekeluargaan atau siapapun. Terus misalnya workshopnya offline. Terus abis itu kan workshop itu merupakan proker inovasi karya. Terus berarti kalian harus bisa nyebutin kalian masukin di sini nama Darren sebagai ketua acaranya gitu kan, ketua pelaksana kegiatannya workshop itu. Terus abis itu kalian ketemu kan juga pasti sama teman kalian yang seangkatan atau sama cutting atau siapapun. Nah, kalian juga masukin nama teman kalian itu yang bisa, nama teman kalian yang misalnya yang duduk sebelahan ya, yang duduk sebelahan kan pasti adalah ngobrol sedikit-sedikit mah ya. Terus kalian masukin nama orang tersebut ke sini, itu nama orang tersebut yang pokoknya melihat kalian secara langsung kalau kalian tuh datang acara itu gitu, sama nama ketua pelaksana kegiatannya. Itu kalau kegiatan. Nanti MAP akan nanya ke ketua pelaksana kegiatannya dan juga nanya ke orang teman kalian yang tadi datang itu dan ada absennya di di partisipasi HMF gitu deh, untuk memastikan apakah kalian tadi emang benar datang atau enggak. Nah, kalian harus bisa menyebutkan satu orang tadi, siapa yang hadir tadi, dan orang yang hadir tadi itu harus apa ya namanya, ya intinya harus apa sih, kayak orang mastiin ke orang tersebut, oh jadi dia bisa beneran ngomong, oh iya kak tadi dia duduk di sebelah aku atau gimana, oh iya kak tadi aku lihat dia ada di kegiatan ini, dan itu sebisa mungkin langsung isi masukinnya setelah kegiatannya selesai ya. Jadi kan ini yang tadi aku jelasin, MAP setelah kegiatannya selesai langsung akan memposting terima kasih masanya.
yang ada nama-nama orangnya ini. Nah, di situ misal nama kalian nggak ada nih di sini, tapi itu kalian datang. Kalian bisa chat nama salah satu orang yang ada di sini yang tadi sempat ngeliat kalian datang di acara itu, terus masukin nama yang boleh ya lebih dari satu juga boleh, pokoknya minimal 2, sama masukin juga ketua pelaksana kegiatan tersebut siapa gitu. Misalnya kalau ini ada Timu atau Rida atau sama Au. Terus ini aku mau jelasin sedikit aja tentang kalau MAP itu ini kerjasama ya sih sebenarnya sama Medcominfo, ada menyimpan foto masa HMF di bit.ly foto masa HMF. Jadi kalau misalnya offline nih, kita tuh akan di awal-awal awal-awal masuk kuliah nih, awal-awal setelah kalian lantik, kita akan mengadakan foto massa pakai Jahim dan Jamal, jaket alma mater dan jaket himpunan, untuk jadi kayak foto resmi dari HMF yang akan dipakai untuk berbagai keperluan HMF. Kan HMF banyak bakal apresiasi-apresiasi kan, terus juga misal nanti ada keperluan apa di keluar HMF yang butuh foto resmi kalian sebagai mas HMF, jadi akan pakai foto itu gitu. Dan ini gak usah takut untuk yang bercadar atau gimana pun, nggak apa-apa foto aja, tapi pakai cadarnya sok aja gitu, nggak masalah. Jadi kayak apa ya, kayak foto resmi aja intinya, foto resmi tapi pakai jahim dan pakai jaket alma mater gitu. Dan juga akan digunakan untuk berbagai kegiatan resmi formal dari HMF gitu, dan juga apresiasi. Pokoknya foto masa ini tuh akan banyak banget dipakai untuk berbagai keperluan di HMF ataupun keluar dari pokoknya semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan HMF aja. Ini kalau mau aku rangkum ya, intinya link penting di MAP itu ada, sebenarnya kalau ini kan dari kesekjenan. Ada yang pertama bit.ly untuk masa HMF yang merupakan isinya berbagai data yang terintegrasi dalam satu drive, ada berbagai macam banget data, di situ bisa kalian akses aja langsung. Terus ada ini juga partisipasi HMF yang tadi aku bilang, data kehadiran masa di kegiatan HMF. Terus ada data bit.ly kontribusi HMF yang berisi data kontribusi masa di berbagai kepanitiaan atau BKHMF. Ada data sertifikat HMF berisi seluruh sertifikat yang dikeluarkan oleh HMF, baik dari divisi atau bidang di badan pengurus ataupun dari kepanitiaan HMF. Terus kalau kalian menemukan kesalahan di kedua data ini, partisipasi dan kontribusi, kalian bisa langsung komplain kesalahan datanya, menyampaikan keluhannya ke Google Form bit.ly bantu cek MAP ini. Dan aku sangat minta tolong supaya langsung cek aja kalau misalnya pas MAP posting terima kasih masa terus nama kalian gak ada di situ, langsung deh isi ini Google Form ini, bantu cek MAP supaya supaya apa ya, kan tadi aku bilang kalian harus nyebutin satu orang minimal yang ngelihat kalian kan di acara itu. Nah, supaya orang itu gak lupa kalau udah lama-lama, kalau misalnya udah 2 bulan 3 bulan kalian baru ngisi ini, atau misalnya pas udah dibagi rapotnya terus kalian ngelihat aku datang kegiatan A tapi kok dirawat aku nggak ada kegiatan A, nggak ke checklist. Nah kan udah jadinya udah lupa lagi tuh orangnya kan, yang lihat kalian itu, emang iya dia datang atau enggak gitu. Nah makanya ini tolong banget langsung diisi setelah kegiatannya kelar. Dan kalau untuk yang kontribusi HMF juga, maksudnya ini, kalau misalnya ada kesalahan data di data kepanitiaan, kalian bisa langsung situ dan masukin ketua kepanitiaannya siapa, sama ya pokoknya 2 orang kadif, ketua, MSDM-nya siapa gitu. Di yang bantu cek MAP yang ini tadi. Jadi kalau ini kan ada partisipasi atau kontribusi. Kalau partisipasi yang tadi, ketua pelaksana atau ketua acara kegiatannya, sama satu orang yang benar-benar melihat kalian datang di kegiatan tersebut, minimal satu orang, mau lebih juga boleh. Terus ada kontribusi juga, kalau misalnya kalian data di kontribusinya tuh salah, yang dimasukin ke sini adalah Kadif, Kabid, Ketua Pelaksana Kepanitiaannya,
atau MSDM-nya juga boleh gitu ya pokoknya atau kayak ya misalnya nih kalian anggota divisi dokum, terus, eee, jadi data yang kalian masukin di sini adalah nyebutin kadif dokumnya sama MSDM kepanitiaannya atau ketua pelaksana kepanitiaannya, intinya. Foto massa, terus yang terakhir ya ini foto massa, berisi kumpulan foto massa dari seluruh angkatan yang berisi ada Jahim dan Jamal digunakan untuk berbagai keperluan HMM gitu. Dan kalau, yang 2019 nih, HMS 19 yang baru masuk HMF dan kita udah pasti nggak akan bisa foto massa karena online kan 1 semester ini. Jadinya tuh, kemarin kita udah buatin foto massanya, dari foto kalian yang dimasukin ke Aksara gitu, yang ada di Instagram yang pakai baju hitam-hitam itu, untuk sementara. Nanti kalau misalnya kita udah bisa offline, misal semester 2 akan dilakukan foto massa untuk HMS 19 gitu. Dan ini ya mungkin, aku mau nge-notes lagi, untuk yang pakai cadar itu nggak masalah kalau misalnya mau pakai cadar terus foto massa gitu, pakai aja cadarnya. Udah, terima kasih banyak. Ini intinya di sini kalian bisa lihat rangkuman data link penting yang AP-nya. Kalau ada yang bingung boleh langsung tanya aku. Nanti di selanjutnya juga bisa tanya-tanya kalau ada yang bingung. Terima kasih banyak, semangat terus kuliahnya. Dadah. Assalamualaikum.